Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifah dengan NPM 1911010179 kelas A semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Bapak dosen Profesor Haji Wan Jamaluddin MAG PhD dengan mata kuliah praktikum pembelajaran SKI dengan judul Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Absen pertama Eli. Hadir, Bu. Deviana. Hadir. Rizky. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ada yang tahu apa sih judul materi pada pagi hari ini? Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Iya, betul, yaitu faktor-faktor Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan apa aja sih tujuan dari kita mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, kita dapat memahami apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam, menganalisis, kemudian memahami manfaat, memahami hikmah yang dapat kita ambil, kemudian dalam pemateri hari ini, yang pertama yaitu ada faktor-faktor kemunduran. Ada yang tahu nggak sih apa saja faktor-faktor yang dialami pada masa kemunduran peradaban Islam tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama itu tidak adanya ideologi pemersatu. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Permasalahan ekonomi. Iya betul, permasalahan ekonomi. Yang ketiga, Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. ya sistem Jadi di dalam faktor-faktor penyebab ini terdapat 3 faktor. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Kemudian yang kedua, permasalahan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Kemudian selain 3 faktor tersebut, ada 3 sisi lain
di mana ada faktor-faktor penyebabnya. Apa aja sih faktor-faktor lain selain 3 ini? Ada yang tahu? Yang pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 hingga 1300 ya, juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor ekologis di negara Islam cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di kawasan saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat pada serangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul hingga pos perdagangan di negara Islam mayoritasnya dikuasai oleh negara Barat. Itu tadi 3 faktor selain dari inti dari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Kemudian apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil dari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam zaman dahulu ya? Yang pertama hikmahnya yaitu ada harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islam. Iya, betul. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. iya, yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. betul. Yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam. iya, tadi itu ada 5 hikmah ya dari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islam. Kemudian yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran dan pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Jadi maksud dari meningkatkan penguasaan ilmu teknologi, kita tidak boleh terpengaruh atau kebawa negatif dari ilmu media sosial seperti jaringan Facebook, WA, dan internet lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian selain dari faktor-faktor dan hikmah, apa saja sih manfaat yang dapat kita ambil dari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam tersebut? Ada yang tahu siapa? Tunjuk tangan. Ya, jadi manfaat yang dapat kita ambil yaitu kita menjadi sadar betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kita menjadi sadar betapa pentingnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesadaran ilmu pengetahuan. Kita menjadi sadar betapa pentingnya meningkatkan penguasaan ilmu teknologi ya. Seperti hikmahnya tadi yang keempat yaitu ada peningkatan penguasaan ilmu teknologi, bahwa kita tidak boleh terbawa arus ilmu teknologi seperti media sosial ya. Itu saja penjelasan yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam tersebut? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Baik, Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan kalian bagi kelompok secara absen ya. Baik, untuk sudah dibagi kelompok ya. Jika sudah, kelompok pertama dipersilakan maju untuk memperjelaskan hasil presentasinya tentang apa saja sih faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam tersebut. Dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, faktor kemunduran peradaban Islam. Itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, tidak adanya ideologi pemersatu. Pada saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Dan yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Faktor lain dari kemunduran peradaban Islam yaitu adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 hingga 1300 juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Selanjutnya, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya berfaktor di satu kawasan saja. Selanjutnya, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuasaan Barat mulai muncul sehingga pos perdagangan di negara lain mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Selanjutnya, hikmah dari kemunduran peradaban Islam, yaitu harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Pada perkembangan Islam abad modern, Islam mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terkipisnya nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Para pemimpin Islam pada saat itu bersikap nepotisme dan mementingkan kepentingan golongan daripada mementingkan kemajuan peradaban Islam secara global dan signifikan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah komponen yang penting bagi suatu peradaban. Persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia adalah persatuan yang mengesampingkan perbedaan pendapat dan azhab. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah jembatan yang menghubungkan suatu peradaban dengan lingkungan luar. Implikasinya dalam kehidupan adalah dengan ilmu pengetahuan yang luas, kita akan mampu eksis dalam menghadapi perubahan zaman dan kemajuan global. Yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Peradaban Islam abad modern mengalami kemunduran karena ketidakakantusiasan umat Islam dalam teknologi dan informasi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama hendaknya selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan antusiasi dan positif dalam penggunaannya. Yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemurnian ajaran Islam adalah ajaran Islam yang tidak tercampur dengan budaya manusia dan pengaruh dari luar. Adapun suatu ajaran tercampur dengan budaya manusia, maka ajaran tersebut akan menyimpang. Perkembangan Islam pada masa modern masih banyak penyimpangan ajaran Islam. Umat Islam harus terlepas dari belenggu bidah, khurafat,
dan takayul. Akan tetapi, jika budaya manusia tersebut tidak melanggar syarat Islam, maka tidak masalah bila dijalankannya. Selanjutnya, manfaat dari kemunduran peradaban Islam, yaitu kita menjadi sadar betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kita menjadi sadar betapa pentingnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Kita menjadi sadar betapa pentingnya meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu dari kelompok 1 membahas tentang faktor kemunduran peradaban Islam, kemudian hikmah, kemudian manfaat ya. Faktor kemunduran itu tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu kelompok etnis Barat ya atau etnis Arab sering merusak perdamaian karena salah satu dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Kemudian yang kedua itu adalah permasalahan ekonomi. Saat itu ilmu pengetahuan itu lebih gencar ya dibandingkan bidang perekonomian, sehingga terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Kemudian yang ketiga adanya sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris. Kemudian apa saja sih manfaatnya atau hikmahnya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu membahas tentang hikmah ya, di mana kita harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Pada perkembangan Islam abad modern, Islam mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terkikisnya nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Hal inilah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran bahwa nilai-nilai tauhid dan akidah Islamiyah adalah penggerak atau suatu peradaban. Dengan akidah Islamiyah, perilaku kita akan sesuai dengan ajaran Islam dan terjaga dari sifat tamak dan egois. Kemudian yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah jembatan yang menghubungkan suatu peradaban dengan lingkungan luar. Implementasinya dalam kehidupan adalah dengan ilmu pengetahuan yang luas kita akan mampu terkikis dalam menghadapi perubahan zaman dan kemajuan global seperti kemajuan teknologi seperti media sosial. Kemudian yang keempat meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Kemudian yang kelima menjaga kemurnian ajaran Islam. Manfaatnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Eli atau kelompok 1, bahwa kita menjadi sadar betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kita menjadi sadar apa sih betapa pentingnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan ya. Itu tadi pembahasan pada pagi hari ini kita tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kurang memahami materi pada hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah jika kalian sudah jelas. Untuk selanjutnya minggu depan kalian mengerjakan tugas halaman 30 hingga 35 yaitu berupa esai. Kalian di situ mengisi atau menganalisis apa sih faktor-faktor dari penyebab kemunduran peradaban Islam tersebut yang sudah Ibu jelaskan dan sudah kelompok 1 jelaskan. Kalian di situ boleh mengisinya secara individu ya. Minggu depan kalian boleh mengumpulkannya kepada Ibu secara langsung. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan aktivitas kalian seperti biasa, tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.